Shalom saudara, kita tiba pada hari ke-28 pada tanggal 30 Januari dalam 40 hari doa bersama kita. Tema firman Tuhan hari ini adalah belajar dari atlet. Diambil dari Ibrani 12 ayat 1 sampai 17. Saudara bisa membaca ayat-ayat ini dan saya akan membaca renungan yang tertulis di sini. Mari kita berdoa sebelumnya. Tuhan, terangilah hati kami dengan kebenaran ini. Berikanlah rema dari renungan ini. Sehingga jiwa kami dikenyangkan, iman kami diteguhkan, dan kami siap melangkah dengan semangat yang baru. Dalam nama Yesus. Amin. Semua atlet di seluruh cabang olahraga tanpa terkecuali pasti memiliki tujuan atau sasaran yang hendak dicapai. Untuk apa berlatih keras jika tidak memiliki tujuan yang jelas? Goal setiap atlet dalam sebuah kejuaraan adalah menjadi juara atau meraih medali. Untuk mewujudkan itu, para atlet giat berlatih tanpa mengenal lelah. Mereka tidak pernah mengeluh, bersungut-sungut, apalagi sampai membantah instruksi pelatih. Begitu pula dalam kehidupan orang percaya. Ada goal yang harus dicapai, yaitu memperoleh mahkota kehidupan. Mahkota yang disediakan Tuhan bagi setiap orang percaya yang dapat menyelesaikan perlombaan sampai garis akhir bukanlah mahkota yang fana, melainkan mahkota yang kekal dan abadi yang jauh lebih mulia dan berharga dari mahkota apapun yang ada di dunia ini. Namun untuk mencapainya ada harga yang harus dibayar, yaitu harus tunduk kepada pimpinan roh dan tidak lagi hidup menuruti keinginan daging. Bagi seorang atlet, kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Justru itu menjadi cambuk dan pengalaman berharga baginya untuk lebih tekun, giat, dan berlatih. Apakah Susi Susanti tidak pernah kalah dalam pertandingan? Tentu saja pernah. Tapi ia tidak menyerah begitu saja dan segera bangkit. Maka keuletan dan sikap pantang menyerah juga harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Masalah, ujian, dan tantangan ada kalanya menghadang langkah saya. Namun saya tidak boleh menyerah begitu saja pada keadaan. Saya harus bangkit dan tetap semangat. Saya harus mengarahkan pandangan kepada Tuhan Yesus. Maka ia akan memberikan kekuatan kepada saya sehingga mampu menanggung segala sesuatunya. Doa saya adalah supaya saya dapat bertekun dalam iman dan pelayanan seperti seorang atlet. Supaya memiliki hati yang siap dibentuk oleh Tuhan atau formasi rohani. Amin. Ditulis oleh hambanya ER. Pokok doa kita hari ini, kita berdoa bagi gereja Kemah Injil di seluruh dunia yang ada di 5 benua. Yang kedua, gereja Kemah Injil di kota Ariadne de los Llanos, Spanyol, meminta mendoakan korban letusan gunung berapi di sana yang terjadi bulan November 2021, di mana banyak warga gereja yang meninggal, dan doakan pelayanan misi kemanusiaan di sana yang dilakukan oleh Lions Church of Spain atau FIACME atau Gereja Kemah Injil Spanyol, sehingga banyak jiwa dapat diselamatkan. Kita berdoa juga untuk Gereja Kemah Injil di Prancis yang mengirim misionari ke suku Hmong di Asia Tenggara, Bolivia, dan Maroko, daerah yang pernah dikuasai Prancis. Kita berdoa juga untuk pembukaan Gereja Kemah Injil yang baru di Inggris, di kota Manchester atau The Lions Manchester. Sudah ada baptisan dan doakan gerakan kemahasiswaan di kota Manchester. Sumber dari situs EWF. Mari kita berdoa untuk pokok-pokok doa ini. Tuhan, kami datang kepadamu. Kami berdoa untuk gereja Kemah Injil di seluruh dunia yang tersebar di 5 benua. Kami bersyukur untuk pelayanan yang luas yang Tuhan sudah berikan kepada gereja Kemah Injil. Tuhan, berkatilah kiranya hamba-hambamu yang melayani. Berkatilah kiranya anak-anakmu yang terdapat di dalam 5 benua ini. Penuhilah dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami semua dapat berfungsi sebagaimana yang Engkau kehendaki, yaitu menyebarkan Injil-Mu menjangkau sampai ke ujung bumi.
Kami berdoa juga untuk Gereja Kemah Injil khususnya di Ariadna de los Llanos Spanyol yang baru saja mengalami bencana pada bulan November 2021 dengan letusan gunung berapi yang ada di sana. Banyak umatmu yang meninggal, warga gereja, dan kami berdoa untuk pelayanan misi kemanusiaan yang sedang berjalan saat ini, yang sedang dilaksanakan oleh Gereja Kemah Injil Spanyol. Kiranya Tuhan memakai gerejamu untuk menjangkau lebih banyak jiwa melalui bencana yang terjadi ini. Kami berdoa juga ya Tuhan menyerahkan Gereja Kemah Injil Perancis yang sedang mengirim misionaris ke suku Hmong di Asia Tenggara, Bolivia, dan Maroko. Daerah-daerah yang pernah dikuasai oleh Perancis. Kami berdoa Tuhan, kiranya suku-suku dan orang-orang yang ada di suku Hmong Asia Tenggara di Bolivia dan Maroko dapat dijangkau dengan Injil kebenaran. Pembukaan Gereja Kemah Injil yang baru di Inggris, di kota Manchester, di Alliance Manchester. Kami bersyukur sudah ada baptisan yang ada di sana. Kami terus berdoa untuk gerakan kemahasiswaan, Tuhan Engkau memberkati. Gerakan ke mahasiswa, Tuhan Engkau menolong. Sehingga mahasiswa juga dapat dijangkau. Terpujilah namamu Bapa. Inilah doa-doa yang dapat kami naikkan kepadamu. Dalam kesahtian kami bersama dengan seluruh saudara-saudara kami di seluruh Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus.